Jing Hongchen mengangguk dan berkata, "Ya, kamu benar. Semakin kuat orang menggunakan alat jiwa, semakin tinggi batas alat jiwa. Kami belum mengembangkan alat jiwa yang cukup kuat untuk digunakan tanpa jiwa yang terpisah dari alat jiwa stasioner. Aku tidak bisa memprediksi perkembangan di masa depan. Tapi kebangkitan insinyur jiwa tidak bisa dihentikan, sama seperti bagaimana alat jiwa menggantikan senjata dingin." Dia terdengar sangat tulus, tetapi dia sebenarnya sangat bingung di dalam hatinya. Pernahkah tetua MU pergi ke aula kebajikan termasyhur sebelumnya? Jika hal yang tidak terduga, Douluo Transenden telah pergi ke sana sebelumnya. Dia berkeringat dingin. Tetua MU tersenyum dan berkata, "Kamu tidak bisa membawa pedang penghakiman bersamamu. Kamu bisa memberitahu aku untuk apa kamu di sini. Jika kamu mengarahkan alat jiwa ke arah kota Shrek dari luar Akademi Shrek lagi, aku akan berkunjung ke ibu kota kerajaan Sunmoon." Ekspresi Jing Hongchen akhirnya berubah. Kenapa dia cukup berani untuk masuk Akademi Shrek? Dia tidak hanya memiliki alat jiwa otomatis kelas 9. Dia juga memiliki pengaturan di luar. Tetapi dia tidak berharap tetua MU tahu tentang ini. Ketika dia mengingat avatar tetua MU, dia menjadi takut untuk pertama kalinya sejak dia mengambil posisi Hallmaster dari Hall Virtue Virtueus. "Tetua MU, kamu memang mengagumkan." Dia membungkuk sedikit dan mencoba yang terbaik untuk menekan kejutan yang dia rasakan. "Aku di sini karena alasan lain. Beberapa bulan yang lalu, Shrek Academy menyetujui pertukaran antara siswa akademi kami. Tapi itu dikesampingkan karena alasan tertentu. Baik Sunmoon Imperial Soul Engineering Academy dan Shrek Academy adalah akademi peringkat teratas di benua sekarang. Aku percaya bahwa pertukaran ini diperlukan, dan aku merasa itu akan meningkatkan integrasi dan pembelajaran antara kedua belah pihak." Tetua MU menjawab, "Tidak apa-apa bagi kita untuk memiliki pertukaran, tetapi bisakah kamu memastikan keamanan siswa aku? Selain itu, apa yang dapat dipelajari siswa Shrek aku dari akademi kamu?" Jing Hongchen tampaknya mengharapkan pertanyaan ini, dan menjawab tanpa ragu-ragu, "Aku bisa memastikan keselamatan mereka sepenuhnya, dan aku akan bersumpah demi kehormatan itu dengan kehormatan Aula Virtueus Virtue. Selama periode pertukaran, siswa kamu akan menerima panduan terbaik. Jika mereka cukup mampu, mereka bahkan bisa memasuki Illustrious Virtue Hall untuk belajar." Tetua MU menjawab, "Tidak ada bukti untuk membuktikan kata-katamu." Jing Hongchen berkata, "Jika kamu khawatir, kamu dapat mengirim guru Shrek Academy bersama mereka. Kamu bahkan dapat mengirim banyak dari mereka untuk ikut." Tetua MU menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak perlu. Pertukaran baik-baik saja. Kirim Xiao Hongchen dan Meng Hongchen ke akademi aku sebelum membawa murid-murid aku ke akademi kamu. Aku dapat menjamin bahwa mereka akan belajar di halaman dalam akademi aku. Kamu akan secara pribadi mengirim siswa aku kembali dan membawa siswa kamu kembali ke akademi kamu begitu pertukaran selesai." Jing Hongchen segera menggelengkan kepalanya. "Itu tidak pantas. Meskipun aku percaya pada karakter kamu, aku pikir yang terbaik adalah berhati-hati. Bagaimana jika, ketika aku mengirim siswa kamu kembali, Shrek?" Tetua MU tersenyum dan bertanya, "Lalu, apa proposal kamu?" Jing Hongchen menjawab, "Tidak perlu terburu-buru untuk bertukar sekarang. Aku menyarankan agar kita mengadakan pertukaran 3 tahun 2 tahun dari sekarang. Dengan begitu, itu akan menjadi awal dari turnamen duel jiwa Akademi Mahasiswi Kontinental selanjutnya. Kamu dapat mengirim guru akademi kamu untuk mengamati turnamen. Ketika ini selesai, mereka dapat membawa siswa kamu kembali. Pada saat yang sama, mereka dapat mengirim siswa aku kembali juga." Tetua Xuan hanya bisa bertanya, "Bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah yang sama?" Saran yang diberikan Jing Hongchen mirip dengan usul tetua MU sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah pada identitas tuan rumah. Jing Hongchen menjawab, "Kekaisaran Matahari Bulan mengatur turnamen, dan semua orang akan mengawasi kita. Kami akan menjadi bahan tertawaan jika kami melakukan sesuatu di belakang kamu. Aku bersedia datang ke Akademi Shrek untuk bertindak sebagai jaminan, dan aku hanya akan kembali begitu turnamen selesai dan siswa kamu kembali dengan selamat. Namun, Illustrious Virtue Hall tidak akan bersalah jika terjadi sesuatu pada mereka selama turnamen." "Baik. Itu janji. Kamu harus membawa mereka ke sini 2 tahun dari sekarang. Aku akan meminta Little Xuan untuk mengirim murid-murid aku ke Akademi Teknik Kekaisaran Sunmoon Imperial, termasuk Huo Yuhao," kata tetua MU. "Itu janji." Jing Hongchen juga gembira.
Meskipun dia telah merendahkan majikan jiwa dan meningkatkan status insinyur jiwa, dia jelas menyadari bahwa pengembangan guru jiwa sangat penting untuk pertumbuhan aula kebajikan terkenal. Terutama sejak Shrek telah ada selama bertahun-tahun, belajar sedikit dari mereka bermanfaat untuk peningkatan Hall of Virtue Hall secara keseluruhan. Mungkin Shrek Academy juga bisa mendapatkan beberapa pengetahuan tentang alat jiwa dari Illustrious Virtue Hall. Tetapi penting untuk dicatat bahwa Akademi Shrek bukan milik kerajaan manapun, sementara aula kebajikan termasyhur milik Kekaisaran Bulan Matahari. Perbedaan ini pasti akan memberi manfaat bagi Illustrious Virtue Hall lebih besar, dan memungkinkan mereka untuk mengumpulkan lebih banyak keuntungan jangka panjang. Ada alasan lain mengapa Jing Hongchen setuju begitu mudah. Itu adalah Tetua MU mengusulkan agar Huo Yuhao pergi ke Akademi Teknik Kekaisaran Sanmun. Dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan Xiao Hongchen dan Meng Hongchen dengan Huo Yuhao sebagai siswa pertukaran. Status dan potensi siswa yang dikirim oleh kedua akademi sama. Selain itu, Huo Yuhao memiliki jiwa bela diri kembar. Dia harus mengeluarkan banyak upaya untuk menguasai jiwa bela dirinya. Bahkan jika dia menghususkan diri dalam alat jiwa juga, dia tidak akan bisa fokus banyak pada mereka. Setidaknya untuknya sekarang, Akademi Shrek akan mengirim Huo Yuhao untuk memastikan bahwa siswa yang dikirim kedua akademi memiliki kedudukan yang sama. Tetua MU tersenyum. Karena semuanya sudah beres, kamu bisa pergi sekarang. Jing Hongchen membungkuk sekali lagi dan berkata, "Terima kasih, Tetua, atas perlakuan baikmu. Aku ingin menanyakan sesuatu kepada kamu sebelum aku pergi. Bisakah Shrek mengadakan pertukaran yang lebih dalam dengan Kekaisaran Sanmun?" Tetua MU mengangkat alisnya. Shrek Academy adalah Akademi Shrek Douluo Kontinen. Kekaisaran Matahari Bulan juga Kekaisaran Bulan Matahari di benua Douluo. Jing Hongchen sedikit tergerak. "Baiklah, aku mengerti." Dia berbalik dan pergi setelah selesai berbicara. "Tunggu sebentar." Tetua MU menghentikan Jing Hongchen. Jing Hongchen bertanya, "Apakah kamu memiliki sesuatu yang lain untuk aku, Tetua?" Tetua MU tersenyum dan berkata, "Kamu adalah orang luar pertama yang memasuki pavilion Dewa Laut selama bertahun-tahun ini. Itu juga bukan tempat yang bisa masuk dan pergi dengan mudah. Tinggalkan alat jiwa kelas 9 dan ajari kami cara menggunakannya. Anggap itu sebagai tiket masukmu ke Sea God Pavilion." Tiket masuk? Jing Hongchen tertegun ketika dia melihat Tetua MU. Dia tidak berharap dia menyarankan sesuatu seperti ini. Ini jelas-jelas sebuah pemerasan. Selanjutnya, tiket masuk, ini agak terlalu mahal. "Elder, kau menggertakku." Jing Hongchen tertawa pahit. Dia mungkin sedikit lebih keras kepala jika dia tidak melihat avatar Tetua MU. Tapi dia agak ragu-ragu dan takut di wilayah asing dan di dalam pavilion Dewa Laut yang tidak terduga. Tetua MU tersenyum tanpa mengatakan apapun. Dia tetap tenang saat menatap Jing Hongchen. Jing Hongchen menemukan dengan ngeri bahwa dinding, lantai dan langit-langit semua mulai memancarkan cahaya keemasan redup. Seolah-olah tangan tak berbentuk telah mencengkeram tenggorokannya. "Tetua, kamu mengundang aku ke pavilion Dewa Laut." Jing Hongchen tertawa pahit. Dia mencoba untuk mengisyaratkan kurangnya keraguan Elder MU untuk menuntut biaya masuk. Tetua MU sedikit tersenyum dan berkata, "Aku mengundangmu ke pavilion Dewa Laut, tetapi aku tidak mengundangmu ke Akademi Shrek. Meskipun itu bukan wilayah rahasia, aku harus memikirkan keselamatan siswa juga. Jika kamu tidak mau membayar biaya pendaftaran, aku tidak akan memaksa kamu. Tapi kamu harus tinggal di sini bersamaku sampai pertukaran 2 tahun kemudian." "Tetap di sini selama 2 tahun? Ekspresi Jing Hongchen menegang. The Virtuous Virtue Hall dan Sanmun Imperial Soul Engineering Academy akan berantakan jika dia tinggal di sini selama 2 tahun. Tanpa dia memegang benteng, para insinyur jiwa di bawahnya tidak bisa ditekan dengan mudah oleh siapapun. Tetua MU mungkin tampak sangat ramah, tetapi dia memberikan tekanan besar pada Jing Hongchen. Meskipun dia yakin bahwa dia memiliki kesempatan bertarung jika dia pergi habis-habisan, tidak ada keraguan bahwa dia akan tetap di sini. Jing Hongchen mengambil napas dalam-dalam dan mengangguk. Dia berkata, "Karena ini masalahnya, aku akan mengikuti perintah kamu. Ini salah aku bahwa aku memasuki Akademi Shrek tanpa izin. Aku akan meninggalkan alat jiwa sebagai hadiah." Saat dia berbicara, Jing Hongchen mengangkat tangannya dan meraba-raba dadanya. Sebuah keping logam yang tampak sangat tipis muncul di telapak tangannya. Chip logam ini berbentuk bundar dan sangat tipis. Itu merilis, halo emas lembut. Bagian yang paling istimewa dari itu adalah ukiran di permukaannya.
Pola ukiran sangat halus dan rapi, tetapi dipenuhi dengan rasa penciptaan dan imajinasi. Tidak ada gelombang kekuatan jiwa yang datang darinya, tetapi ia memiliki perasaan khusus seperti gunung yang kokoh seperti yang terlihat pada chip. Lingkaran keemasan redup melintasinya dengan halus. Cahaya itu tidak kuat, tetapi sangat mengganggu. Jing Hongchen berkata, "Aku membuat alat jiwa ini sendiri. Aku menyebutnya berkat Hongchen. Ini adalah alat jiwa tipe pertahanan otomatis. Menempatkannya di area dada akan memungkinkannya menempel dekat dengan tubuh master jiwa dan menyerap kekuatan jiwa master jiwa untuk menjadi entitas tunggal. Itu akan meningkatkan pertahanan ketika tuan jiwa diserang. Itu dapat dimulai dan ditutup dengan pikiran tuan jiwa. Aku cukup puas dengan beberapa bagian dari berkat Hongchen ini. Pertama, tidak ada batasan pada kultivasi penggunanya. Bahkan master jiwa 1 cincin atau 2 cincin dapat menggunakannya. Efek defensifnya sama dengan serangan terkuat yang dilepaskan oleh pengguna dengan semua kekuatan jiwanya tanpa memulai keterampilan jiwa. Tapi kekuatan jiwa yang terkuras hanya 1/5 dari serangan terkuat itu. Ini cocok untuk semua master jiwa. Di tangan seorang Douluo berjudul, ia memiliki kekuatan pertahanan seorang Douluo transenden. Selain itu, ia memiliki metode aktivasi yang unik. Itu hanya dapat membentuk Invincible Barrier yang mampu bertahan selama 15 detik penuh ketika pembentukan intinya diaktifkan menggunakan metode ini. Kekuatan pertahanan penghalang ini dapat mencapai hingga 3 kali kultivasi pengguna. Alasan mengapa itu diklasifikasikan sebagai alat jiwa kelas 9 adalah karena Invincible Barrier ini. Namun, ini hanya dapat diaktifkan seperti ini sekali sebelum perlu diisi ulang, tetapi tidak harus diisi secara manual. Ketika pengguna berkultivasi, itu secara alami akan mengisi dirinya dengan kekuatan jiwa yang diperlukan dari waktu ke waktu, sekitar 3 hari. Tentu saja, pengguna juga dapat mengisi daya dengan sengaja. Melakukan hal itu akan membutuhkan meditasi sepanjang hari dan malam, di mana pengguna harus menyuntikkan semua kekuatan jiwa mereka ke dalam alat jiwa. Tetua Xuan terkejut ketika dia mendengar perkenalan Jing Hongchen. Dia menyadari bahwa Jing Hongchen benar-benar memiliki kemampuan untuk keluar dari hampir semua situasi berbahaya dengan alat jiwa kelas 9 ini, meskipun budayanya hanya berada di peringkat 93. Tidak heran dia berani menyelinap ke Akademi Shrek. Tetua MU mengangguk, dan Jing Hongchen merasa bahwa berat di tangannya menghilang ketika berkat Hongchen muncul di depan Tetua MU. Tetua MU menyipitkan matanya dan mengangkatnya di depannya. Dia kemudian berkata, "Kamu bisa beradaptasi dengan baik. Tak heran Illustrious Virtue Hall meningkat setiap hari di bawah kepemimpinan kamu. Kamu bisa pergi sekarang. Namun, jika kamu berniat datang ke sini tanpa izin lagi, aku harap kamu sepenuhnya percaya diri. Jika tidak, biaya masuk kamu tidak akan semudah hanya 1 alat jiwa kelas 9. Jing Hongchen mengungkapkan senyum di wajahnya. Meskipun pahit, itu juga dipenuhi dengan keras kepala. Dia membungkuk sedikit ke arah Tetua MU, lalu berbalik untuk pergi. Begitu dia meninggalkan paviliun Dewa Laut, dia melompat ke udara, dan sepasang sayap emas gelap dibuka di belakang punggungnya. Dia menghilang hampir seketika. Dia tidak mau tinggal di Akademi Shrek bahkan sedetik lebih lama. Jing Hongchen ingin mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya, namun akhirnya menderita lebih banyak kerugian. Dia belum berhasil mendapatkan kembali Judgment Sword kelas 8, dan bahkan telah kehilangan alat jiwa kelas 9. Penting untuk mengetahui bahwa Shrek Academy tidak memiliki alat jiwa kelas 9 sebelum ini, karena alat jiwa kelas 9 hanya digunakan untuk tujuan strategis bahkan di Kekaisaran Sun Moon. Meskipun alat jiwa kelas 9 yang diberikan Jing Hongchen kepada Shrek bukan yang terbaik, itu juga bukan yang terburuk. Dia memilih berkat Hongchen karena itu tidak menyinggung sama sekali. Pembentukan intinya sangat ulet, dan tidak akan mudah diatasi. Namun, Jing Hongchen tidak benar-benar kembali dengan tangan kosong. Dia telah melihat Tetua MU, dan telah semakin memahami latar belakang Shrek. Ini adalah hadiah terbesarnya. Lebih jauh, dia telah membuat pengaturan lain. Kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Dia tidak takut ditekan sekali. Meskipun merasa tertekan, Jing Hongchen punya beberapa ide lain. Namun, dia hampir meludahkan darah ketika dia mencapai alat jiwa yang telah dia buat sebelumnya. Jing Hongchen telah menyiapkan 8 alat jiwa otomatis lebih dari 1000 meter jarak sebelum dia memasuki Akademi Shrek. 4 dari mereka adalah alat jiwa kelas 9, sedangkan 4 lainnya adalah alat jiwa kelas 8. Dengan mereka di tempat, dia bisa melakukan serangan jarak jauh ke Shrek Academy dan Shrek City dengan menekan sebuah tombol. Bahkan individu yang paling kuat tidak akan mampu menahan serangan sebesar itu tanpa persiapan yang memadai. Mereka mungkin bisa melarikan diri,
tetapi tuan jiwa biasa dan semua bangunan yang ada akan dihancurkan. Tetapi ketika dia sampai di lokasi di mana dia menempatkan alat-alat jiwa kelas 8 ini, dia menyadari bahwa hanya jejak-jejak itu yang tertinggal. Semuanya hilang. Dia segera menyadari bahwa tetua MU pasti telah melakukan sesuatu pada mereka. Dia menggunakan remote-nya untuk menguji mereka, tetapi tidak mendapat reaksi. Jelas bahwa penerima mereka telah dihancurkan. Bajingan, aku tahu aku seharusnya memiliki orang tua itu melengkapi mereka dengan alat penghancur diri. Akademi Shrek terkutuk. Jing Hongchen memaki dengan marah. Dia tidak bertindak seperti apa yang dia miliki di paviliun Dewa Laut. Namun, amarahnya menghilang secepat itu datang. Dia berbalik untuk melihat Akademi Shrek, sinar jahat muncul di matanya. Dia mendengus dingin, lalu berbalik lagi dan cepat-cepat pergi. Tetua MU, kami telah berhasil. Xian Lin Er dan Qian Duoduo melaporkan kabar baik kepada tetua MU. Di mana alat jiwa Jing Hongchen menghilang? Mereka tentu saja membawa mereka pergi. Tetua MU telah menghentikan Jing Hongchen di paviliun Dewa Laut untuk membeli waktu yang cukup. Tetua MU tersenyum dan berkata, aku harap Departemen Alat Jiwa kamu akan dapat membuat beberapa kemajuan saat ini. Namun, berhati-hatilah, itu bukan hal yang baik jika alat jiwa yang kuat seperti itu meledak. Xian Lin Er berkata, tetua MU, tolong yakinlah. Kami hanya akan meneliti formasi inti untuk saat ini. Kami tidak akan memisahkan mereka tanpa memahami mereka. Bahkan ketika kita melakukannya, kita hanya akan melakukannya di akademi. Fan Yu sudah membawa mereka kembali ke akademi sehingga kita bisa mulai meneliti mereka. Huo Yuhao tertegun saat dia mendengarkan dari satu sisi. Dia hanya nyaris berhasil mengumpulkan bahwa tetua MU kemungkinan besar telah menginstruksikan 2 dekan Departemen Alat Jiwa untuk mengumpulkan beberapa alat jiwa yang kuat. Qian Duoduo memandang Huo Yuhao dan tertawa. Yuhao kecil, kamu pasti penasaran. Nah, Jing Hongchen menyelinap ke akademi kami dan ditemukan oleh tetua MU. Tetua MU juga merasakan apa yang dia siapkan di luar akademi, dan menyuruh kami pergi dan mengumpulkan alat jiwanya. Dari alat-alat jiwa yang dia dirikan, 4 adalah kelas 8 dan 4 adalah kelas 9. Tidak peduli seberapa dalam pundi-pundi hall kebajikan termasyur, ini pasti akan cukup untuk membuat mereka merasa sejumput untuk beberapa waktu. Huo Yuhao tertegun. Dia jelas ingat harga lelang untuk alat jiwa peringkat teratas yang dijual di rumah lelang. Illustrious Virtue Hall pasti menderita kerugian besar sejak mereka melepaskan 8 alat jiwa ini bersama berkat Hongchen yang ditinggalkan Jing Hongchen untuk tetua MU. Tetua MU menyerahkan berkat Hongchen ke Xian Lin Er dan berkata, pelajari alat jiwa ini juga. Aku mencobanya sekarang. Jing Hongchen tidak berbohong ketika dia menjelaskan penggunaannya. Tapi jangan merusaknya, aku memiliki kegunaan lain dalam pikiran untuk itu. Iya. Xian Lin Er dengan penuh semangat menerimanya. Meskipun dia tidak muda lagi, dia masih bersemangat seperti gadis kecil sekarang. Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek telah membuat kemajuan lambat selama ini. Ini adalah kesempatan besar bagi mereka. Meneliti alat jiwa yang mereka peroleh hari ini pasti akan membantu Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek membuat kemajuan yang signifikan. Itu tidak mudah bagi seseorang untuk mendapatkan alat jiwa peringkat atas dari Illustrious Virtue Hall. Tetua MU memberi isyarat dan berkata, pergilah. Yu Hao dan Wang Dong, bantu aku naik ke tingkat ketiga. Xiao Xiao, ikuti Little Xuan dan belajar dengan baik darinya. Little Xuan, bawa mereka ke hutan Stardew Hall pertama besok pagi. Iya. Tetua Xuan mengakui. Mata Huo Yuhao dan Xiao Xiao menjadi cerah ketika mereka mendengar bahwa mereka akan pergi ke hutan Stardew. Kultivasi mereka telah mencapai kemacetan peringkat 30, sehingga menuju ke hutan Stardew hanya bisa berarti satu hal. Mereka pergi ke sana untuk mendapatkan cincin jiwa ketiga mereka. Menjadi jiwa tetua mewakili langkah maju yang signifikan dalam kultivasi seseorang. Hanya setelah seseorang mengatasi penghalang di peringkat 30 barulah mereka dianggap telah maju dari tahap pemula ke tahap menengah kultivasi. Huo Yuhao dan Wang Dong membantu tetua MU bangkit dari kursinya perlahan, lalu membantunya naik ke tingkat ketiga paviliun Dewa Laut lagi. Di bawah bimbingan tetua MU, mereka memasuki terowongan kiri dan berjalan sampai ke ruangan di ujungnya. Cahaya keemasan bersinar, dan pintu ke kamar terbuka, setelah mereka memasuki ruangan. Kamarnya tidak besar. Ukurannya hanya sekitar 30 meter persegi. Ada meja kayu sederhana, kursi, tempat tidur, dan rak buku yang menutupi salah satu dinding. Desain interiornya sangat sederhana, dan pemandangan alami Pulau Laut Dewa dapat dilihat melalui jendela. Tetua,
Guru. Huo Yuhao hampir memanggil tetua MU secara tidak benar. Karena dia masih belum terbiasa dengan cara baru dia harus mengatasinya karena dia baru saja menerima tetua MU sebagai gurunya. Bagaimana kabar kakak perempuan? Apakah ada cara untuk menyembuhkannya? Jiwa bela diri aku yang kedua adalah Ultimate Ice. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu menyembuhkan kakak perempuan selama aku mampu dan kamu memberitahu aku caranya. Huo Yuhao lebih peduli dengan kondisi Emma Xiao Tao daripada menjadi tetua jiwa. Dia baru saja menjalin hubungan dengan Emma Xiao Tao, namun dia mengalami cedera yang sangat besar. Butuh banyak upaya baginya untuk mendapatkan kerabat. Tetua MU menjawab, jangan terlalu cemas. Kondisi Xiao Tao sekarang istimewa. Ini bukan sepenuhnya hal buruk bagi jiwa bela dirinya untuk berubah. Begitu aku menyegelnya, api Phoenix gelap mulai memimpin tubuhnya ke arah Ultimate Fire. Hanya saja aura kegelapan di dalam dirinya seperti parasit, tidak bisa dinetralkan dengan mudah. Huo Yuhao terus menyelidiki, bagaimana kita bisa membuat aura kegelapan menghilang? Tetua MU tersenyum dan menjawab, aku sudah memikirkan cara, tetapi kita tidak bisa melakukannya sekarang. Dia harus tetap tertidur di segel aku untuk jangka waktu yang lebih lama. Mungkin 2, 3, atau bahkan 4 hingga 5 tahun. Itu akan tergantung pada takdir yang ada di toko untuknya. Aku benar-benar membutuhkan kekuatan kamu ketika saatnya tiba. Untuk saat ini, ingat saja apa yang kamu katakan. Aku akan menyelamatkan kakak perempuannya berapapun harganya, asal aku bisa. Huo Yuhao menjawab dengan ulet. Tetua MU berkata, Yuhao, Wang Dong, izinkan aku bertanya kepada kamu. Apakah kamu berdua tahu mengapa aku membiarkan Jing Hongchen memasuki paviliun Dewa Laut hari ini? Huo Yuhao dan Wang Dong saling memandang. Lalu Wang Dong berkata, apakah kamu mencoba untuk mencap otoritas kamu di Akademi Teknik Kekaisaran Sunmoon Imperial dan Kekaisaran Sunmoon? Aku pernah mendengar dari Guru Wang bahwa perkembangan alat-alat jiwa Kekaisaran Sunmoon telah sangat cepat. Tampaknya awal dari perang sedang terjadi. Tetua MU tidak menilai analisis Wang Dong dan berbalik ke arah Huo Yuhao. Dia bertanya, bagaimana menurutmu? Huo Yuhao menjawab, aku memiliki gagasan umum yang sama dengan Wang Dong. Namun, aku juga berpikir bahwa kamu tampaknya menghargai pertukaran dan interaksi antara kami dan siswa mereka yang kamu diskusikan. Tetua MU mengangguk dan berkata, kalian berdua benar. Menekan otoritas aku, menakuti dia, dan menuai manfaatnya. Ini adalah beberapa alasan mengapa aku membiarkannya masuk. Namun, alasan utamanya adalah bertarung demi waktu. Waktu untuk kalian semua. Untuk kita? Huo Yuhao dan Wang Dong tertegun. Tetua MU menjawab, keberadaanku adalah rahasia terbesar Akademi Shrek. Hanya tua-tua paviliun Dewa Laut yang tahu tentang aku. Namun, aku mengungkapkan diri aku untuk berjuang lebih banyak waktu sehingga kamu kaum muda akan memiliki waktu untuk berkembang. Ini karena aku tidak bisa melindungi Shrek lebih lama. Guru, kamu? Huo Yuhao terkejut. Tetua MU tersenyum dan berkata dengan sikap riang, semua orang pada akhirnya akan mati, kecuali mereka berhasil mengatasi penghalang itu. Tetapi melakukan hal itu terlalu sulit. Aku sudah hidup selama lebih dari 200 tahun, mau tidak menakutkan bagiku. Baik Dubisi dan aku menderita cedera kritis saat itu, tetapi aku berhasil naik ke peringkat 99 karena aku mengatasi batas aku dalam pertempuran hidup dan mati itu. Itu juga yang memungkinkan aku untuk tetap hidup sampai sekarang. Hanya ini membuat aku sangat beruntung dibandingkan dengan Dubisi. Aku jelas bisa merasakan degradasi tubuh aku selama beberapa tahun terakhir ini, itu tidak dapat dipulihkan. Aku tidak yakin berapa lama aku pergi. Paling tidak, aku punya 3 tahun, sementara paling banyak, aku punya 5-6 tahun. Aku tidak bisa melindungi Shrek lebih lama. Itu sebabnya aku perlu menggunakan waktu terbatas yang tersisa untuk melakukan sesuatu untuk Shrek. Jika aku masih dalam kondisi yang baik, akan lebih baik bagiku tetap dalam kegelapan. Kalau begitu, aku akan bisa menggunakan kekuatanku untuk sangat mengguncang kekaisaran bulan matahari bahkan jika aku tidak bisa memutuskan hasil perang. Namun, aku tidak bisa melakukannya sekarang. Tubuhku menurun. Satu-satunya hal yang dapat aku lakukan adalah menanamkan rasa takut pada mereka dengan memberitahu mereka tentang keberadaan aku, untuk menghentikan mereka melakukan apapun untuk saat ini. Bahkan, alasan bahwa tetua MU telah mengizinkan Jing Hongchen untuk memasuki paviliun Dewa Laut tidak semudah yang dia katakan. Ada juga makna yang lebih dalam di balik tindakannya. 2 tahun ke depan akan sangat penting bagi kalian semua. Tidak akan ada waktu untuk kamu beristirahat. Yuhao,
Kamu harus pergi ke Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy dalam 2 tahun. Wang Dong, bagaimana denganmu? Wang Dong linglung dan ragu-ragu. Guru, aku tidak terlalu suka alat jiwa. Aku tidak punya bakat di dalamnya juga. Namun, Yu Hao dan aku. Tetua MU sedikit mengangguk dan berkata, penggabungan jiwa bela diri kamu tidak akan hilang hanya karena kamu menjauhkan satu sama lain. Kamu tidak kalah dengan Yu Hao dalam hal bakat, tetapi jalur pengembangan kamu masih akan berbeda dalam beberapa hal. Karena itu, aku harap kamu akan tetap berada di akademi untuk melanjutkan pembelajaran kamu saat ia pergi ke Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Wang Dong ragu-ragu, karena dia masih tidak mau berpisah dengan Huo Yu Hao. Selanjutnya, itu akan menjadi perpisahan 3 tahun penuh. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa menentangnya, karena itu hanya akan terjadi 2 tahun dari sekarang. Tetua MU menyipit. Jing Hongchen benar. Alat jiwa akan memasuki setiap rumah tangga di masa depan saat mereka terus berkembang. Mereka pasti akan mengganti senjata dingin yang kita miliki sekarang. Ini juga salah satu alasan mengapa perang tidak terhindarkan. 3 kerajaan lainnya juga mengembangkan alat jiwa yang jauh lebih lambat daripada Kekaisaran Bulan Matahari. Aku hanya akan bisa bertarung hingga 10 tahun dari sekarang. Setelah itu, banyak hal akan berubah ketika perang datang. Wang Dong bertanya, Guru, mengapa kamu tidak membunuh Jing Hongchen hari ini? Tetua MU menjawab, membunuhnya hanya akan menyebabkan Kekaisaran Sun Moon habis-habisan. Lebih jauh, dia tidak berbohong. Banyak alat jiwa di tubuhnya sangat mengancam. Kedua belah pihak akan menderita jika kita tidak berhati-hati. Selain itu, kami tidak mampu menempatkan yayasan bertahun-tahun Shrek dalam bahaya. Jing Hongchen sangat kuat dan mudah beradaptasi. Dia mampu membuat pilihan yang akurat dengan tegas ketika dipaksa, dia akan menjadi musuh besar Shrek di masa depan. Dini hari berikutnya. Cuaca agak suram, yang menyebabkan kabut di atas danau Laut Dewa lebih terkonsentrasi dari biasanya. 4 sosok meninggalkan Akademi Shrek, tetapi berhenti setelah mereka melewati gerbang. Tetua Xuan memeluk labu anggurnya dan memandangi 2 pria muda dan wanita muda di depannya. Dia berkata dengan mabuk, tidak apa-apa, kalian bertiga bisa maju sendiri. Kamu semua masih muda. Jika aku terus mengikutimu, aku hanya akan menyebalkan. Kamu harus tahu di mana Stardew Forest berada. Pergi dan temukan binatang jiwa yang cocok untuk dirimu sendiri. Aku akan mengikuti kalian semua secara diam-diam. Namun, kamu akan dikurangkan 10 poin dari tes halaman luar kamu semester ini jika aku harus campur tangan saat kamu mendapatkan cincin jiwa kamu. Iya. Mereka bertiga secara alami adalah Huo Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Hanya Huo Yu Hao dan Xiao Xiao yang perlu mendapatkan cincin jiwa ketiga mereka, tetapi Wang Dong secara sukarela menemani mereka. Alasannya sederhana, Huo Yu Hao akan 2 kali lebih kuat bersamanya. Keterampilan fusi jiwa bela diri mereka mampu mencapai efek penting pada saat-saat kritis. Itu tidak akan menjadi masalah bagi mereka bertiga untuk berurusan dengan binatang jiwa 1000 tahun jika mereka bergabung. Selanjutnya, Huo Yu Hao dan Xiao Xiao hanya perlu mendapatkan cincin jiwa ribuan tahun. Setelah Tetua Xuan berbicara kepada mereka bertiga, sosoknya melintas, dan dia menghilang. Namun, mereka masih percaya diri meskipun fakta bahwa Tetua Xuan tidak secara langsung mengikuti mereka. Dengan Douluo Transenden peringkat 98 yang diam-diam melindungi mereka, mereka cukup berani untuk bahkan memasuki wilayah inti hutan Stardew. Mereka bertiga menentukan arah untuk menuju, kemudian bergegas menuju hutan Stardew yang terletak di selatan Akademi Shrek. Akademi Shrek cukup dekat dengan hutan Stardew. Kalau tidak, gelombang binatang buas dari hutan Stardew tidak akan menyapu kota Shrek dulu saat itu. Mereka tiba di luar hutan Stardew dalam waktu kurang dari 2 hari. Udara di sepanjang jalan menjadi lebih segar, dan napas mereka pada gilirannya menjadi lebih halus ketika mereka mendekati hutan. Mereka bertiga merasa cukup baik meskipun mereka bergegas di jalan selama 2 hari. Mereka sangat sibuk belajar dan berkultivasi sejak mereka memasuki Akademi Shrek. Mereka hampir tidak punya waktu untuk bersantai. Setelah tahun pertama mereka berakhir, Wang Dong dan Xiao Xiao berhasil pulang dan beristirahat. Namun, Huo Yu Hao telah pergi ke Extreme North. Meskipun dia berhasil mendapatkan Scorpion Emblem Ice Jade, dia masih menjalani pelatihan yang sulit dan banyak cobaan. Dia kemudian terus berkultivasi tanpa lelah begitu dia kembali ke akademi, dan berkompetisi di turnamen sesudahnya. Pikirannya tidak bisa tenang sejak dia memasuki Akademi Shrek. Mereka sangat senang akhirnya mendapatkan cincin jiwa ketiga mereka.
Mereka semua merasa seperti telah berubah setelah kultivasi tertutup, sehingga mereka sangat percaya diri sekarang. Mereka senang menggunakan keterampilan mereka di hutan Stardew. Itu sebabnya mereka tidak lelah meskipun bergegas selama 2 hari berturut-turut. Mereka berdua senang dan dalam kondisi puncaknya. Saat mereka berjalan, Huo Yuhao bertanya kepada Xiao Xiao, "Xiao Xiao, apa rencanamu untuk cincin jiwamu?" Xiao Xiao menjawab, "Aku punya rencana." Namun, guru menyebutkan bahwa banyak keberuntungan yang terlibat dalam hal mendapatkan cincin jiwa. Jika aku melihat alternatif yang lebih baik, aku akan menerimanya. Aku bahkan akan mempertimbangkan melebur dengan cincin jiwa yang sangat cocok untuk Nineponis Worshipping Fluteku. Sejujurnya, aku siap untuk pergi sekarang. Jika aku menunggu jiwa bela diri pertama aku untuk mendapatkan semua 9 cincin jiwa sebelum aku mulai menumbuhkan jiwa bela diri kedua aku, keuntungan dari jiwa bela diri kembar aku akan terwujud terlalu lambat. Aku berencana untuk menambahkan 3 atau 4 cincin jiwa ke flute penyembahan Nineponis aku sementara aku mengolah Trelifes Soulcrus Chauldron. Jika tidak, aku tidak akan bisa mengimbangi kalian berdua. Karena hanya ada mereka bertiga, Xiao Xiao tidak menyembunyikan apa yang sebenarnya dia pikirkan. Xiao Xiao jelas bisa merasakan kesenjangan antara dirinya dan Huo Yuhao dan Wang Dong setelah turnamen. Huo Yuhao lebih dari sekadar mengejar mereka berdua, dialah yang memimpin sekarang. Sementara itu, Dewi Kupu-Kupu Wang Dong dan Clear Sky Hammer sama-sama berjiwa bela diri. Jiwa bela dirinya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan jiwa mereka, jadi dia tidak ingin tertinggal terlalu jauh di belakang mereka. Terlepas dari apakah dia memilih untuk menjadi master jiwa pertempuran tipe bantu atau menambahkan cincin jiwa ke jiwa bela diri keduanya sebelumnya. Dia cerdas, dia merasa bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengejar mereka jika dia tertinggal terlalu jauh di belakang mereka sekarang. Wang Dong bertanya, "Xiao Xiao, apa tulang jiwa kedua kamu?" Xiao Xiao tertawa dan menjawab, "Itu rahasia, aku tidak memberitahu. Namun, aku tahu bahwa tulang jiwa kedua Yuhao adalah tulang lengan kiri Ice Jade Scorpion." Wang Dong tertawa. "Tidak apa-apa jika kamu tidak memberitahu kami. Kamu masih harus menggunakannya ketika kamu berburu binatang buas. Kamu belum mengungkapkan jenis cincin jiwa apa yang kamu inginkan untuk Trelifes Soulcrus Chauldron kamu." Xiao Xiao menjawab, "Aku memilih untuk menjadi guru jiwa pertempuran tipe bantu. Dengan demikian, cincin jiwaku secara alami perlu memiliki efek tambahan dan dapat menampilkan sifat khusus aku. Rencana aku adalah menggunakan keterampilan jiwa tipe kontrol sebagai keterampilan jiwa utama aku, atau untuk meningkatkan kekuatan defensif Trelifes Soulcrus Chauldron aku. Setelah turnamen, aku merasa bahwa, selama Trelifes Soulcrus Chauldron aku cukup kuat, itu akan mencapai efek yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika digabungkan dengan kemampuannya untuk memisahkan diri dan musuh-musuh aku. Terlebih lagi, aku masih memiliki gempa kuali dan sapu guci." Huo Yuhao terpesona ketika mendengar ini. "Xiao Xiao, kamu telah menganalisis jiwa bela dirimu dengan sangat teliti. Aku juga berpikir bahwa cincin jiwa tipe pertahanan cocok untuk kamu. Trelifes kamu Soulcrus Chauldron memang sangat luar biasa dalam memisahkan musuh kamu. Ketika kita bertarung dengan kelas 2, kita tidak akan menang dengan mudah tanpa skill dan kontrolmu itu. Bagaimana denganmu?" Xiao Xiao bertanya, "Apa rencanamu?" "Tidak akan mudah untuk menemukan cincin jiwa untuk ditambahkan ke mata roh kamu. Binatang berjiwa tipe spiritual tidak umum. Selain itu, mereka pandai menyembunyikan diri." Huo Yuhao setuju dan mengangguk. Dia menjawab, "Kita hanya bisa mengambilnya selangkah demi selangkah dan melihat bagaimana nasib kita. Selain itu, kami hanya mengitari perimeter Stardew Forest. Kami akan berburu ketika kami menemukan yang cocok. Sebaliknya, kita perlu membunuh mereka sesedikit mungkin." Xiao Xiao setuju, "Ya. Sampai batas tertentu, Beast Soul adalah sumber daya yang dibutuhkan oleh master jiwa seperti kita. Jika kita membunuh terlalu banyak binatang jiwa tingkat rendah, generasi masa depan akan merasa sulit untuk mendapatkan cincin jiwa." Wang Dong mengerutkan alisnya dan berkata, "Kamu tidak harus mengatakannya seperti itu. Binatang buas juga makhluk hidup. Bagaimana kamu bisa menyebut mereka sumber daya? Kami sudah memangsa yang lemah dengan memburu mereka." Xiao Xiao sedikit terkejut dan menatap Wang Dong. Dia berkomentar, "Aku tidak pernah menyadari bahwa kamu sebenarnya sangat baik."